Selamat malam untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 membuat video mengenai proyek filsafat pendidikan, yaitu mengenai landasan agama, filsafat sosiologi, filsafat hukum, dan landasan moral. Yang kami hormati Bapak Farul Roji, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan ini. Dan kami kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Susi Aprilia Sianturi sebagai moderator, yang kedua yaitu Bella Natalia Borhutahain, yang ketiga Eva Ria Boruginting, yang keempat Khairunisa Maisara Borulubis, yang kelima yaitu Priska Borusimbolon, yang terakhir yaitu Cecilia Winnie Putri Ayu. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di dalam video kami kali ini, yaitu yang pertama mengenai landasan agama, yang kedua itu mengenai filsafat sosiologi, yang ketiga itu mengenai filsafat hukum, dan yang terakhir itu mengenai landasan moral. Oke, bagian yang pertama, landasan agama, akan saya jelaskan di mana landasan agama itu membahas tentang kemuliaan manusia sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah-kaidah agama yang harus dikembangkan dan dimuliakan. Dapat juga dikatakan bahwa landasan agama ini adalah makhluk yang memiliki motif beragama, rasa keagamaan, dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Kita juga harus perlu mengetahui beberapa pengaruh agama bagi kehidupan manusia. Yang pertama, kita harus mengetahui latar belakang fitrahnya. Manusia fitrah adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawa dari lahir. Yang kedua itu kelemahan dan kekurangan manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna pastinya memiliki kekurangan dan kelemahan. Kelemahan manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaannya yang lain. Yang ketiga, tantangan manusia. Manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar manusia itu sendiri. Selanjutnya, peran agama. Yang pertama itu peran agama ialah memelihara fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Apabila manusia telah bertakwa pada Tuhan, berarti dia telah memelihara fitrahnya. Dan ini juga berarti bahwa dia termasuk orang yang akan memperoleh rahmat Allah. Yang kedua, memelihara jiwa. Dalam memelihara kemuliaan jiwa manusia, agama mengharamkan atau melarang manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan, atau pembunuhan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Peran agama yang ketiga ialah memelihara akal. Karena pentingnya peran akal ini, maka agama memberi petunjuk kepada manusia untuk mengembangkan dan memeliharanya, yaitu hendaknya manusia mensyukuri nikmat akal itu dan menjauhkan diri dari kehidupan yang merusak akal. Peran agama yang terakhir ialah memelihara keturunan. Aturan atau norma agama untuk memelihara keturunan itu adalah pernikahan. Pernikahan merupakan upacara agama yang suci yang wajib ditempuh oleh sepasang pria dan wanita sebelum melakukan hubungan biologis sebagai suami istri. Selanjutnya, urgensi agama bagi landasan pendidikan. Pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, tetapi tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan, individual, dan sosial. Pendidikan agama tidak akan berhasil bila hanya diserahkan kepada guru agama. Tetapi, itu adalah tugas bersama antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam artian bahwa perlu adanya keterpaduan
baik keterpaduan tujuan, materi, proses, dan lembaga. Selanjutnya tentang filsafat sosiologi. Filsafat sosiologi ialah ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Keterkaitan antara sosiologi dan filsafat adalah bahwa sosiologi memberikan informasi yang cukup tentang adanya keterkaitan antara proses keilmuan tertentu dengan faktor-faktor lain di luar keilmuan, misalnya ideologi, tradisi keagamaan, otoritas politik, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi yang pertama ialah empiris. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, teoritis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis, di mana untuk bertujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif bersangkutan dengan kumulasi atau bersifat menambah, sehingga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis berkembang dari teori yang sudah ada, kemudian dikritis, diperbaiki, agar teori tersebut dapat lebih relevan dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, non-etis. Dalam ciri-ciri non-etis, sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Selanjutnya yaitu manfaat sosiologi. Terdapat beberapa manfaat sosiologi, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan sosial seperti keragaman ras, suku, dan agama, serta menambah pengetahuan keberagaman budaya. Yang kedua, sosiologi membantu untuk mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat. Yang ketiga, dengan sosiologi, kita semakin memahami pula norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Selain itu, kita mampu memahami perbedaan-perbedaan yang ada tanpa menjadikan penyebab timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang lain. Yang keempat, sebagai generasi penerus, dengan mempelajari sosiologi, kita akan lebih tanggap, kritis, dan rasional gejala sosial yang semakin rumit. Selain itu, kita akan mampu membuktikan dan bertindak tepat dan akurat terhadap setiap situasi sosial yang kita hadapi sehari-hari untuk pembangunan. Yang kelima, memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap perencanaan. Perencanaan harus didasarkan pada pengertian yang mendalam tentang bagaimana kebudayaan berkembang dari taraf yang paling rendah ke taraf modern. Selanjutnya yaitu hubungan sosiologi dengan filsafat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang relasi antar individu dan antar kelompok, institusi sosial, dan ideologi yang termuat dalam masyarakat. Sedangkan filsafat adalah ilmu yang mempelajari natur tentang sebuah objek. Hubungan antara filsafat dan sosiologi adalah adanya upaya untuk mempelajari natur, hubungan antara individu dan kelompok sosial. Tidak setiap orang yang mempelajari sosiologi dapat memahami filsafat, tetapi orang yang memahami filsafat dapat memahami sosiologi, terutama dalam aspek teoritis dalam ilmu sosiologi. Sosiologi memaknai metode observasi dan berusaha menerangkan sebab-sebab suatu gejala sosial yang konkret dari keadaannya yang lebih luas. Maka sosiologi tetap berada di bidang kejadian yang dapat diobservasi. Yang pertama, fase pertama dapat dikatakan metode histori. Dalam fase ini dibahas suatu gejala sosial tersendiri bersama dengan elemen-elemen yang dapat diobservasi. Dalam artian, memahami peristiwa masa silam kemudian menuntaskannya menjadi prinsip-prinsip yang bersifat umum. Yang kedua, fase yang berupa pengukuran kejadian-kejadian yang akan dibahas. Yang ketiga, atau fase ketiga atau bisa disebut dengan metode komparatif, yakni metode perbandingan. Fase keempat berupa penafsiran atas suatu hipotesis. Fase kelima dapat dikatakan metode case study yang di dalamnya mempelajari gejala
yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat berupa pembuktian kebenaran hipotesa itu sendiri.